Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laina Al-Humairah. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin dari Prodi Tadris Biologi Angkatan 2019. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktikum biokimia yang diampu oleh Ibu Istiqamah MPD dan asisten dosen yaitu Kanikmah Hidayah dan Kanurul Fajriyah. Tugas kali ini berupa penjelasan mengenai hal-hal yang dilakukan di dalam praktikum-praktikum yang ada pada mata kuliah praktikum biokimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan padat mengenai alat dan bahan praktikum, cara kerja, foto hasil pengamatan, analisis, dan kesimpulan. Ini berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan. Yang pertama, uji karbohidrat 1, uji enzim amilase, uji cuka pada tulang ayam, uji vitamin C, uji lipid, dan uji karbohidrat 2. Nah, jadi pada mata kuliah praktikum biokimia ini terdapat 6 kali atau 6 judul atau 6 macam praktikum yang berbeda-beda. Nah, oke, baik, sekarang kita memasuki uji praktikum yang pertama, yaitu uji karbohidrat 1. Nah, tujuan dari praktikum karbohidrat 1 ini yaitu untuk mengetahui bahan-bahan yang mengandung karbohidrat dengan menggunakan betadine. Yaitu alat yang harus kita siapkan yang pertama gelas plastik air mineral, mangkok dan sendok, alat tulis, dan label nama. Sedangkan bahan-bahan yang mesti kita siapkan yaitu yang pertama ada nasi, tahu, mie, kentang, jeruk nipis, dan betadine. Kemudian kita memasuki tahap cara kerja. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, memberi label pada gelas air mineral yaitu gelas air mineral A, B, C, D, E, F, dan G. Selanjutnya yaitu menghaluskan bahan-bahan selain jeruk nipis dan betadine menggunakan mangkok dan sendok. Kemudian memasukkannya ke dalam gelas air mineral yang telah diberi label. Nah, apabila bahan yang telah dihaluskan terlalu padat atau kental, maka masukkan aquades beberapa tetes agar bahan tidak terlalu kental. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan betadine ke masing-masing gelas air mineral sebanyak 2 tetes, kemudian menggoyangkan gelas air mineral agar betadine dan bahan tercampur. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengamati dan mencatat perubahan warna pada bahan. Kemudian kita sampai di tahap hasil pengamatan. Ini merupakan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, di mana terdapat 2 perbandingan yaitu pada gambar yang A itu merupakan nasi sebelum ditetesi betadine, kemudian yang B itu nasi sesudah ditetesi betadine. Pengamatan ini kita lakukan kepada semua bahan-bahan dengan memperhatikan atau memoto bahan tersebut di mana ketika bahan sebelum ditetesi betadine dan bahan sesudah ditetesi betadine. Lalu ini merupakan tabel hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Pada larutan nasi, warna awal larutan nasi berwarna putih dan warna akhir larutan nasi berwarna biru malam pekat. Keterangannya, larutan nasi mengandung karbohidrat. Yang kedua, larutan tahu. Pada warna awal, larutan tahu berwarna putih dan pada warna akhir larutan tahu berwarna biru
Yang ketiga, larutan mie. Pada warna awal, larutan mie berwarna kuning, dan warna akhir larutan mie berubah menjadi biru malam pekat. Ini menunjukkan bahwa larutan mie mengandung karbohidrat. Selanjutnya, larutan kentang. Pada warna awal, larutan kentang berwarna kuning, dan pada warna akhir, larutan kentang berubah warna menjadi biru kehijau-hijauan. Ini menunjukkan bahwa larutan kentang juga mengandung karbohidrat. Yang terakhir yaitu larutan jeruk nipis. Pada warna awal, larutan jeruk nipis berwarna kuning keruh, dan warna akhirnya larutan nipis tetap berwarna kuning keruh. Ini menunjukkan bahwa jeruk nipis tidak mengandung karbohidrat karena tidak mengalami perubahan warna yang mengindikasikan warna-warna pada makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi, kesimpulannya, bahan makanan yang mengandung karbohidrat dari penetesan cairan betadin yaitu nasi, tahu, mie, dan kentang karena mengalami perubahan warna. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat ketika ditetesi cairan betadin akan mengalami perubahan warna yang mengindikasikan keberadaan karbohidrat, yaitu seperti warna biru, ungu, hitam, dan merah bata. Nasi, tahu, mie, dan kentang merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat karena mengalami perubahan warna ketika telah ditetesi cairan betadin. Sedangkan jeruk nipis tidak mengalami perubahan warna yang mengindikasikan keberadaan karbohidrat, jadi disimpulkan bahwa jeruk nipis tidak mengandung karbohidrat. Nah, sekarang kita memasuki praktikum yang kedua, yaitu uji enzim amilase. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui fungsi dan cara kerja enzim amilase pada air liur. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu alat terdiri dari gelas plastik air mineral, mangkok dan sendok, sendok makan, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang perlu kita persiapkan yaitu nasi, betadin, dan aquades. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memberi label pada gelas air mineral, yaitu gelas air mineral A, B, C, dan E. Yang ketiga, memasukkan bahan dengan ketentuan berikut, yaitu memasukkan air liur ke dalam gelas air mineral A, kemudian memasukkan nasi yang dihaluskan dan dicampur aquades ke dalam gelas air mineral B. Selanjutnya yaitu memasukkan nasi yang dikunyah selama 1 menit ke dalam gelas air mineral C. Lalu memasukkan nasi yang dikunyah selama 5 menit ke dalam gelas air mineral D, dan memasukkan nasi yang dikunyah selama 10 menit ke dalam gelas air mineral E. Selanjutnya memasukkan betadin ke masing-masing gelas air mineral sebanyak 2 tetes. Kemudian menggoyangkan gelas air mineral agar betadin dan bahan tercampur. Yang terakhir, mengamati dan mencatat perubahan warna pada bahan. Nah, ini merupakan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Gambar yang pertama ini merupakan gambar larutan air liur, di mana yang A merupakan larutan air liur sebelum ditetesi dan yang B larutan air liur setelah ditetesi, betadin. Lalu yang kedua ini merupakan pengamatan kepada nasi. Yang ketiga, nasi yang dikunyah selama 1 menit. Yang keempat, nasi yang dikunyah selama 5 menit. Dan yang kelima, nasi yang dikunyah selama 10 menit. Selanjutnya yaitu tabel hasil pengamatan. Yang pertama, larutan air liur. Pada warna awal berwarna putih bening, kemudian di akhir berubah menjadi kuning kecoklatan. Pada keterangan ini menunjukkan adanya reaksi. Lalu pada larutan nasi, pada warna awal berwarna putih, kemudian warna akhirnya berubah menjadi ungu. Ini juga menunjukkan adanya reaksi. Selanjutnya larutan nasi yang telah
warna awal berwarna putih, warna akhirnya berubah menjadi ungu kecoklatan. Ini menunjukkan adanya reaksi. Selanjutnya, larutan nasi yang telah dikunyah selama 5 menit. Pada warna awal berwarna putih dan warna akhirnya berubah menjadi ungu kecoklatan. Ini menunjukkan adanya reaksi. Yang terakhir, larutan nasi yang telah dikunyah selama 10 menit. Pada warna awal, larutan nasi ini berwarna putih, kemudian berubah menjadi ungu kecoklatan. Ini juga menunjukkan adanya reaksi. Kesimpulannya, amilase merupakan enzim pencernaan, terutama dilakukan oleh pankreas dan kelenjar ludah. Fungsi utama dari enzim amilase adalah untuk memecah pati dalam makanan sehingga mereka dapat digunakan oleh tubuh. Mekanisme kerja enzim amilase terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Tahap kedua terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak. Keduanya merupakan kerja enzim amilase pada molekul amilosa. Pada molekul amilopektin, kerja amilase akan menghasilkan glukosa, maltosa dan satu seri alimid dextrin serta oligosakarida yang terdiri dari 4 atau lebih glukosa yang mengandung ikatan A1,6 glikosidi. Selanjutnya praktikum ketiga, yaitu pengaruh asam cuka terhadap tulang ayam. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh asam cuka terhadap tulang ayam. Nah, alat yang diperlukan yaitu yang pertama gelas plastik mineral, sendok, piring, dan alat tulis. Di sini bahan yang perlu kita siapkan hanya 2, yaitu tulang ayam dan cuka. Kemudian langkah kerja. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Kemudian memasukkan tulang ayam ke dalam gelas plastik air mineral A. Lalu menuangkan air cuka ke dalam gelas plastik air mineral A. Selanjutnya memasukkan tulang ayam ke dalam gelas plastik air mineral B tanpa menuangkan air cuka. Lalu mendiamkan bahan selama 1 hari 1 malam. Kemudian mengamati dan mencatat perubahan warna, kekerasan, dan kelenturan pada bahan. Ini merupakan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, di mana terdapat 2 perlakuan di sini. Yang pertama, sebelum didiamkan selama 1 hari 1 malam, yaitu gelas A dan gelas B, di mana gelas A merupakan tulang yang direndam cuka dan B merupakan tulang yang tidak direndam cuka. Lalu keadaan tulang ayam sesudah didiamkan 1 hari 1 malam, yaitu pada gelas A tulang yang direndam cuka dan B tulang yang tidak direndam cuka. Dan ini adalah tabel hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan saya, sebelum direndam cuka selama 1 hari 1 malam, warna tulang ayam yaitu putih tulang, dan kekerasan tulang ayam yaitu keras atau tidak rapuh, kelenturan kaku, keterangan tidak mengalami perubahan. Nah, setelah direndam cuka selama 1 hari 1 malam, warna tulang ayam berubah menjadi putih pucat kekuningan, kekerasan menjadi sedikit lembek, kelenturan menjadi sedikit lentur, keterangan mengalami perubahan. Kesimpulannya, perendaman tulang ayam ke dalam larutan cuka selama 1 hari 1 malam menyebabkan perubahan warna, kekerasan, dan tekstur pada tulang ayam yang dikarenakan larutan asam cuka mengandung asam klorida. Asam klorida digolongkan dalam jenis asam kuat. Larutan HCl dalam air merupakan cairan kimia yang berbau menyengat dan bersifat korosif.
yang keempat, yaitu uji vitamin C. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menganalisis dan mengurutkan buah yang mengandung kadar vitamin C tinggi. Alat yang harus kita siapkan sebelum praktikum yaitu gelas plastik air mineral, mangkok sendok, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang harus kita siapkan yaitu yang pertama, sari buah semangka, sari buah mangga, sari buah nanas, sari buah jeruk, dan sari buah pisang serta betadin. Cara kerjanya, pertama-tama menyiapkan alat dan bahan, lalu memasukkan betadin sebanyak 3 tetes ke dalam masing-masing gelas air mineral. Selanjutnya, memasukkan sari buah setetes demi setetes sampai warna larutan berubah menjadi warna buah asli. Yang terakhir, menghitung jumlah tetesan buah. Ini adalah hasil pengamatan yang telah saya lakukan, di mana di sini kita mengamati perubahan warna pada sari buah. Nah, itu adalah foto sari buah semangka ketika dicampurkan dengan betadin. Juga gambar yang kedua yaitu sari buah nanas ketika dicampurkan dengan betadin. Selanjutnya ada foto sari buah mangga dan sari buah jeruk ketika telah dicampurkan dengan cairan betadin. Yang terakhir, foto sari buah pisang ketika campuran sari buah pisang telah dicampurkan dengan cairan betadin. Nah, selanjutnya yaitu tabel hasil pengamatan. Pada sari buah semangka, jumlah tetesannya yaitu 110. Keterangan, sari buah semangka mengandung sedikit vitamin C. Kemudian sari buah mangga, jumlah tetesan yang diperlukan yaitu 88. Keterangan, terdapat endapan dan mengandung banyak vitamin C. Lalu sari buah nanas, jumlah tetesan yang diperlukan yaitu 69. Keterangan, mengandung banyak vitamin C. Selanjutnya sari buah jeruk, jumlah tetesan yang diperlukan yaitu 50 tetesan. Keterangan, mengandung banyak vitamin C. Yang terakhir, sari buah pisang, tetesan yang diperlukan yaitu 130 tetesan. Keterangan, mengandung sedikit vitamin C. Vitamin C itu merupakan senyawa zat yang dapat larut dalam air, yang mana molekulnya itu dapat mengikat zat iodin yang ada pada larutan, sehingga warna betadin berubah menjadi warna sari makanan yang mengandung vitamin C. Semakin sedikit tetesan, maka dapat dipastikan kadar kandungan vitamin C pada buah itu semakin tinggi. Karena semakin banyak tetesan yang diperlukan untuk mengubah warna sari buah menjadi warna asli, maka semakin sedikit pula kandungan vitamin C yang dikandungnya. Begitupun sebaliknya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah saya lakukan, ketika sari buah semangka dimasukkan per tetes ke dalam gelas aqua yang berisi cairan betadin, sari buah semangka memerlukan 110 tetesan untuk mengembalikannya ke warna semula. Sari buah jeruk memerlukan 50 tetesan untuk mengembalikannya ke warna semula. Sari buah nanas memerlukan 69 tetesan untuk mengembalikannya ke warna semula. Sari buah mangga memerlukan 88 tetesan untuk mengembalikannya ke warna semula. Dan yang terakhir, sari buah pisang memerlukan 130 tetesan untuk mengembalikannya ke warna semula. Sehingga jika diurutkan, sari buah yang mengandung kadar vitamin C dari yang paling tinggi yaitu sari buah jeruk, sari buah nanas, sari buah mangga, sari buah semangka, dan yang terakhir sari buah pisang.
Praktikum 5 Uji lipid. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengenal bahan makanan yang mengandung lipid. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama gelas plastik air mineral, mangkok, sendok, gelas, alat tulis, dan senter. Sedangkan bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama ada margarin, minyak, kacang tanah sangrai tumbuk, nasi tumbuk, bayam tumbuk, dan kertas HVS. Cara kerja yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, menumbuk dan menghaluskan bahan. Lalu, mengambil cairan bahan dan mengoleskan di kertas HVS. Selanjutnya, mengeringkan cairan bahan. Lalu, menyenter tetesan bahan tadi, dan yang terakhir, mencatat hasil pengamatan. Ini adalah hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Di sini terdapat dua perlakuan, yaitu perlakuan yang pertama, bahan dioleskan ke kertas, dan perlakuan yang kedua, bahan dimasukkan ke air. Dapat dilihat gambar yang pertama yaitu A merupakan bahan yang dioleskan ke kertas dan yang B merupakan bahan yang dimasukkan ke air. Selanjutnya yaitu tabel hasil pengamatan. Pada perlakuan 1 yaitu bahan dioleskan pada kertas. Yang pertama bahan margarin, keterangannya bening, minyak bening, kacang tanah sangrai tumbuk juga bening, nasi tumbuk dan bayam tumbuk tidak bening. Sedangkan pada perlakuan 2 atau bahan dimasukkan ke dalam air, yang pertama pada bahan margarin keterangannya tidak menyatu, yang kedua minyak tidak menyatu. Pada bahan kacang tanah sangrai tumbuk, nasi tumbuk, dan bayam tumbuk, bahan menyatu ke dalam air. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah saya lakukan, bahan makanan yang mengandung lipid adalah margarin, minyak, dan kacang tanah sangrai tumbuk. Karena pada bahan makanan tersebut, ketika diberikan perlakuan 1 atau bahan dioleskan ke HVS dan perlakuan 2 ketika bahan dimasukkan ke air menunjukkan sifat bahwa bahan makanan tersebut mengandung lipid. Di mana ketika dioleskan ke kertas HVS, kertas tersebut menjadi bening. Hal ini disebabkan karena dalam kertas terkandung senyawa glukosa, sehingga saat bereaksi dengan lemak yang mengandung asam lemak dan gliserida akan menimbulkan perubahan warna kertas menjadi transparan dari yang awalnya putih kusam. Dan ketika dimasukkan ke air, ia tidak menyatu dengan air. Air dan minyak tidak bisa bercampur karena sifat molekulnya yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sehingga molekul air selalu berikatan. Polar ini membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Molekul gula dan garam bisa bercampur dengan air karena memiliki molekul polar yang sama dengan air, sedangkan minyak memiliki jenis molekul nonpolar. Molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul nonpolar lainnya, sehingga air dan minyak tidak dapat bersatu karena memiliki molekul yang berbeda dan tidak bisa mengikat. Selanjutnya, praktikum yang terakhir yaitu praktikum ke-6 dengan judul Uji Karbohidrat 2. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengenal bahan yang mengandung karbohidrat menggunakan reaksi Pehling A dan Pehling B. Alat yang kita perlukan yang pertama baki atau nampan, tabung reaksi, rak tabung reaksi, lumpang dan alu, pipet tetes, gelas beaker 500 ml, tripod, dan spiritus. Sedangkan bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama larutan gula, yang kedua sari buah semangka, jeruk, pisang,
sari buah nanas, sari buah pepaya, dan sari buah mangga. Kemudian bahan yang ketiga yaitu veiling A dan veiling B. Kemudian langkah kerja. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua memanaskan air di dalam gelas beaker di atas tripod sampai mendidih. Yang ketiga memberi label pada tabung reaksi, yaitu tabung reaksi A, B, C, D, E, F, dan G. Yang keempat memasukkan masing-masing bahan kecuali pereaksi ke dalam tabung reaksi sebanyak 4 ml. Yang kelima memasukkan larutan pereaksi sebanyak 6 tetes veiling A dan 6 tetes veiling B ke masing-masing tabung reaksi, kemudian menghomogenkannya. Yang keenam mengamati perubahan warna. Yang ketujuh memasukkan seluruh tabung reaksi ke dalam air yang telah mendidih selama 3 menit, kemudian mengangkat dan mendinginkannya. Langkah yang terakhir yaitu mengamati dan mencatat perubahan warna. Ini adalah hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Gambar yang A merupakan bahan ketika sebelum dipanaskan dan telah diberi veiling A dan B. Sedangkan gambar yang B adalah bahan ketika sesudah dipanaskan. Kita dapat melihat perbedaan warnanya sebelum dan sesudah dipanaskan. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatan. Yang pertama, pada larutan gula, warna awal sebelum dipanasi yaitu biru bening, dan warna akhir ketika sudah dipanasi berubah menjadi orange kemerahan. Kemudian yang kedua, sari buah semangka. Pada warna awal berwarna biru kehitaman dan warna akhir berubah menjadi merah bata. Yang selanjutnya, sari buah jeruk. Pada warna awal sebelum dipanasi, sari buah jeruk berwarna hijau muda dan sesudah dipanasi berubah menjadi orange. Lalu sari buah pisang, warna awal sebelum dipanasi berwarna coklat kehitaman dan warna akhir ketika sesudah dipanasi berubah menjadi coklat. Selanjutnya sari buah nanas, warna awal berwarna hijau lemut dan warna akhir berwarna menjadi orange. Lalu sari buah pepaya, warna awal berwarna coklat dan warna akhir berubah menjadi orange kemerahan. Yang terakhir sari buah mangga, warna awal berwarna orange kecoklatan dan warna akhir berubah menjadi orange. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, bahan yang mengandung karbohidrat menggunakan pereaksi veiling A dan B, yaitu larutan gula, sari buah semangka, sari buah jeruk, sari buah nanas, sari buah pepaya, dan sari buah mangga. Kandungan karbohidrat dapat diketahui dengan melihat warna larutan. Semakin tua warna pada ekstrak buah tadi, maka semakin tinggi pula kandungan karbohidratnya.